Good morning children, how are you today? Pasti kalian selalu sehat ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, kali ini videonya hari ini tentang masih memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang kita pelajarin hari ini yaitu pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Ini tematik 4E subtema 2. Ya, subtema 2. Oke, kalian boleh lihat bukunya di halaman 47 sampai 48. Oke, sudah buka bukunya? Oke, kita mulai ya. Oke, di sini halaman 47 ini membahas tentang masih pemantulan cahaya. Oke, Miss review kembali yang sudah kita pelajarin. Kita belajar kalau cahaya itu, kalau kita tidak mempunyai cahaya, pasti kita nggak bisa melihat. Ya, cahaya itu sudah digunakan dari dahulu ya. Ada yang cahaya alami yaitu matahari, dan cahaya buatan seperti obor, lilin, senter. Nah, masih ada cahaya-cahaya buatan yang lain. Oke, kita lihat di halaman 40. Yang paling paragraf pertama itu adalah yang pertama kita bahas yaitu obor. Obor itu salah satu sumber cahaya. Obor ini adalah peranan penting cahaya karena kita sudah tahu cahaya itu peranan penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Walaupun dari zaman dahulu kalau para nenek moyang belum menggunakan listrik, mereka sudah menggunakan obor zaman dahulu. Mereka kalau belum minyak, contohnya zaman dulu, Miss belum kenal adanya BBM yang harus menggunakan minyak tanah untuk menyalakan obor. Atau zaman dulu itu biasanya para nenek moyang itu menggunakan biji jarak. Biji jarak itu ada kandungan minyak di dalamnya, sehingga bijinya ditusuk terus atau di lidi terus dinyalakan sehingga ada cahaya. Oke ya. Nah, karena kita tahu cahaya ini ada sangat penting. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa berkomunikasi. Nggak mungkin. Contohnya pada malam hari kita mati lampu, apa kita bisa berkomunikasi dengan orang tua kita, dengan kakak kita, atau dengan adik kita? Kan nggak bisa ya. Kalau ada cahaya baru kita komunikasi. Contohnya makan bersama. Kalau nggak ada cahaya nggak mungkin kita makan atau kita ngobrol ya. Paling kita tidur. Oke ya. Itu adalah masih belajar tentang ada sifat cahaya. Kita masih belajar tentang sumber cahaya. Seperti yang digambar halaman 247 itu ada sumber cahaya. Salah satu benda yang dapat memanfaatkan cahaya untuk dipantulkan yaitu cermin. Ya, cermin ya, bukan kaca ya. Cermin yang di rumah yang kalian sudah gunakan, contohnya yang cewek-cewek cuci rambut atau yang dandan pasti menggunakan cermin, atau rapikan baju sebelum, contohnya kalau mau mau ke sekolah atau mau ke tempat pesta atau mau ke gereja, pasti kan kita harus rapikan dulu. Nggak mungkin kita habis mandi cuci rambut nggak cermin, lihat dulu udah rapi apa belum, masa kita langsung pergi ya. Kita pasti menggunakan cermin untuk melihat wajah kita udah cantik apa belum, sudah ganteng apa belum, rambutnya sudah rapi apa belum, baju kita sudah rapi apa belum ya. Itu fungsi dari cermin, karena cermin itu salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya ya, bukan kaca ya. Kalau kaca kan pasti dia akan menembus ya, berarti cahaya itu dia akan tembus karena kan dia tembus pandan ya. Kalau cermin, di belakang cermin itu ada bagian lapisannya. Lapisan itu yang mengkilap. Lapisan itu biasanya lapisan dari perak atau aluminium, supaya lapisan itu yang memantulkan cahaya. Cahaya yang contohnya kalau kita lagi dandan atau lagi lihat muka kita rapi, bersih, atau baju kita rapi, atau itu karena adanya cermin. Kalau coba kita di kaca, nggak mungkin kalau kita lihat muka kita yang cantik, yang ganteng, itu nggak bisa, harus depan cermin. Karena cermin yang dilapisin perak atau aluminium itu akan memantulkan cahaya ya. Itu adalah salah satu tuh. Terus cara kerja cermin. Cermin itu dipantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya ya. Contohnya kalau kalian di rumah bisa praktekkan, ada cermin yang kecil, kalian ada cahaya matahari, kalian
arahkan ke matahari cerminnya. Arah ke matahari, terus pantulkan ke tembok. Apa dia semuanya dipantulkan atau hanya sebagian? Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Kalau kita sekolah kita bisa praktekkan di lapangan. Tapi karena keadaan ini kalian bisa praktekkan di rumah ya. Pas saat libur hari Sabtu atau hari Minggu, pas ada cahaya matahari pagi, coba ada cermin yang kecil atau cermin yang sudah ada yang sudah kecil, yang pecah atau bekasnya, itu kalian bisa pantulkan cahaya ya. Itu adalah salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Benda yang dapat memantulkan cahaya itu adalah cermin ya. Nah, terus di situ ada kok berkomunikasi dengan cahaya dan cermin ya, karena kita tahu kalau tidak ada cahaya, tidak mungkin kita bisa berkomunikasi. Contohnya, pada musim hujan sudah gelap, mati lampu, nggak ada lilin, nggak mungkin kita berkomunikasi gelap-gelap, ya kan? Nah, kalau orang komunikasi kan pasti lihat mulutnya, mukanya, dia ngomong apa, ya kan? Walaupun kita bisa mendengar, misalkan kita bisa mendengar ada telinga, walaupun ada telinga, tapi kan kita nggak tahu apa yang diperintah. Contohnya ambil piring, kalau gelap-gelap kita nggak mungkin bisa ambil piring, ya. Itu salah satu untuk berkomunikasi. Nah, kalau menggunakan cermin itu contohnya cahaya, seperti di gambar ya. Ada itu gambar kalau berkelompok kita menggunakan cermin yang kecil, terus kita arahkan ke pantulan. Cahayanya itu ada di mana? Ya, cahaya contoh kita berkeliling kelompok bentuk contoh 5 atau 6 orang, terus kita arahkan semua punya cermin masing-masing, terus kita arahkan ke cahaya matahari, terus pantulan cahayanya itu kenanya di mana ya. Itu berarti karena dengan adanya cermin dan cahaya kita berkomunikasi walaupun tidak berbicara, tapi karena ada pantulan cahaya. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Oke ya, itu salah satu sifat cahaya itu dapat dipantulkan. Benda yang dapat memantulkannya itu adalah cermin. Oke, itu tentang sifat cahaya. Terus kalian lihat halaman 53 sampai 54. Oke, ya. Di sini tadi seperti yang dari awal Miss Maria bilang, kita akan belajar sifat cahaya. Yang pertama tadi dipantulkan, yang kedua adalah cahaya dapat dibiaskan. Alat yang bisa kita lihat dapat dibiaskan, contohnya apa? Kaca pembesar atau lup. Contohnya kaca pembesar atau lup. Kalau kalian lihat ada mungkin ada opa atau oma atau orang yang baca tulisan yang terlalu kecil nggak bisa lihat, mereka menggunakan kaca pembesar. Kaca pembesar itu menggunakan berfungsi untuk membesarkan tulisan. Ya, contohnya kalau di rumah ada, coba kalian lihat. Iya ya, tulisannya makin besar walaupun tulisan di bukunya kecil, tapi karena kita menggunakan kaca pembesar jadi tulisannya menjadi besar. Itu salah satu benda yang menggunakan adalah prinsip itu, yaitu sifat cahaya itu pembiasanya, itu kaca pembesar. Kaca pembesar itu umumnya menggunakan lensa cembung. Ya, lensa cembung. Oke, kalian di rumah bisa praktekkan ya, sambil main. Kalian bisa praktekkan menggunakan kertas karton atau kertas manila yang itu nggak usah terlalu besar. Terus kalian bolongin bagian tengah, nggak usah terlalu besar, segi 4 boleh atau lingkaran juga boleh. Terus setelah dibolongin, di bagian lingkarannya tadi dikasih selotip ya, atau lakban yang bening ya, lakban yang bening. Terus kalian teteskan dengan air sedikit di atas lakban yang bening tadi. Tidak boleh kena kertas karton ya. Terus kalian sudah teteskan air, kalian lihat ke tulisan, bisa gunakan tulisannya besar atau enggak ya. Itu kalian bisa praktekkan di rumah. Berarti dia sama dengan kaca pembesar atau lup kalau kita praktekkan secara sederhana. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pemantulan cahaya, yaitu benda yang dapat memantulkan cahaya itu adalah cermin ya. Cermin yang untuk kita berkaca di rumah, untuk itu ya, bukan kaca rumah, bukan kaca jendela, bukan. Tapi cermin yang kita gunakan untuk dandan atau gunakan untuk merapikan pakaian supaya lihat rapi atau belum, sudah cantik apa belum, itu adalah cermin ya.
Terus yang berikut adalah pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu dia menggunakan lensa cembung, yaitu pada kaca pembesar. Nah, dan kalian bisa praktek di rumah. Bisa menggunakan kertas manila yang kecil, nggak usah terlalu besar. Terus kalian lubangin bagian tengahnya, ya, atau beri segi 4. Terus kalian yang sudah dilubang ini kalian kasih selotip atau selotip bening ya, atau lakban yang bening. Nah, sudah ditempelkan semuanya. Terus kalian teteskan air di atas selotip atau lakban bening itu. Terus kalau tetesan air itu sudah ratain sedikit. Terus kalian arahkan ke kertas atau yang ada tulisan. Oh, berarti tulisannya besar atau enggak, atau tetap masih sama. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Miss Maria hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa praktekkan di rumah. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar.